Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil kainat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi nabiul ulumi wal hikmah. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhim. Sadaqallahul 'azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Kita sudah berada di awal bulan Rabiul Awal kembali. Bulan yang selalu untuk membangkitkan semangat rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak mendidik jiwa dan hati ini untuk yakin terhadap apa saja sunnah amaliyah yang telah ditetapkan dan yang telah disampaikan kepada kita. Maka Rasul pernah mengingatkan kepada kita, yang paling pokok ilmu adalah 3. Yang pertama ayatul muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, yang merupakan ayat yang sudah jelas Allah tetapkan ketentuannya. Yang kedua sunnatun amilah, sunnah yang telah dipraktekkan oleh Rasul kepada kita untuk menjadi toladan. Yang ketiga tentang ilmu faraid. Jadi itu 3, ayat muhkam, sunnah al-amaliyah, dan al-faraid. Maka masih kita berputar-putar masalah ilmu faraid ini karena selama kita tidak mau untuk bermulazamah, tidak sering untuk kita mengkaji ulang, maka kadang-kadang hati kita merasa lalai daripada melihat hakikat dan secara hikmah tasyri'. Di balik dari itu, baik dengan manfaat maupun andai kata tidak kita lakukan maghrib yang dimuliakan Allah. Pada malam Rabu yang lalu secara umum sudah saya sampaikan bahwa ketetapan Allah yang merupakan nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah fardukan, yaitu hanya 6 bagian. Salah satu di antara 6 pada malam itu yaitu orang yang mendapatkan 1/2. Orang yang mendapatkan 1/2 ada 5 kelompok ahli waris. Ini ketetapan dari Allah. Yang pertama, in kanat wahidatan falaha nisfu. Bila ada seorang daripada anak perempuan si mayit, maka baginya 1/2. Dan yang kedua, orang yang mendapat 1/2 suami karena meninggal istrinya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ayat 12 pada awal sekali. Bagi kalian mendapat setengah harta yang ditinggalkan oleh pasanganmu andai kata ia meninggal dunia tidak punya anak. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki.
Ini adalah ittifaq para ulama dan ijma' seluruh ulama memahami yusikumullah auladikum. Makna aulad di sini adalah ada tingkatannya. Semua keturunan si mayat itu aulad. Aulad yang paling tinggi anak. Aulad di nomor 2-nya, di bawahnya cucu daripada pancar laki-laki. Maka cucu laki-laki menggantikan posisi anak perempuan bila tidak ada anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga, yang keempat, saudari kandung. Itu diisyaratkan oleh ayat 176 surat An-Nisa. Apabila dia sendiri, ia mendapatkan 1/2. Kemudian saudari sebapa sebagai pengganti saudari kandung bila tidak ada saudari kandung, maka ia juga dapat 1/2 bila dia sendiri. Andai kata empat ini kumpul, yang 5 orang, 5 kelompok ini ada semua, maka hanya satu yang mendapat 1/2, lain semua tergeser. Jadi tidak dalam keadaan bahawa mendapat 1/2 dengan semua keadaan. Yang pertama tadi suami, ini saya gambarkan di sini, yang mendapat 1/2. Pertama suami, yang kedua anak perempuan, 1 anak perempuan. Yang ketiga 1 cucu perempuan. Yang keempat 1 saudari kandung. Yang kelima 1 saudari sebapa. Ini semua orang yang mendapat kadar dari Allah, tapi dengan kedudukan dan posisi mereka yang berbeda-beda. Kalau sudah seperti ini, apa semua dapat 1/2? Tidak. Karena Allah mengingatkan untuk suami, in kana lakum in kana lahunna walad falakumur rubu'u. Ini ada anak-anak perempuan, ada cucu perempuan, maka suami bergeser daripada 1/2 menjadi rubu'un, menjadi 1/4. Jadi 1/4. Maka suami 1/4. Anak perempuan, dia enggak ada yang menghalang, karena dia sendiri tetap 1/2. Cucu perempuan, pernah dalam sebuah kasus yang kita ceritakan pada malam itu. Pada satu ketika Abu Musa ditanyakan oleh seorang pemuda kepadanya, wahai Abu Musa, saya punya kejadian seperti ini, di mana ada seorang yang meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang perempuan anaknya, ia meninggal 1 perempuan dari cucunya, dan ia meninggalkan 1 saudari kandungnya. Bagaimana saya selesaikan masalah ini? Jawab Abu Musa saat itu, berikanlah kepada anak perempuan itu 1/2, dan sisanya berikan kepada saudari kandung. Maka saat itu tiba-tiba sedang dalam penyelesaian, datang pula Ibnu Mas'ud, yang diakui sebagai salah seorang sahabat yang paling mendalami masalah ini. Termasuk di sampingnya ada Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Ada beberapa tokoh sahabat yang sangat banyak mengikuti Rasul berkaitan dengan persoalan ini. Di saat datangnya Ibnu Mas'ud, maka si pemuda tadi mengajak Ibnu Mas'ud untuk menyetujui dan menyepakati apa yang telah diberikan fatwa oleh Abu Musa. Jawab Ibnu Mas'ud saat itu, celakalah kamu dan saya, andai kata kamu menyalahi daripada apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Oleh karena demikian, berikan kepada anak perempuan 1/2, dan berikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki itu 1/6. Sisanya ambillah untuk saudari kandungnya. Maka atas dasar itu, anak atau cucu perempuan, ia ada, andai kata bersama 1 anak perempuan, ia mendapatkan 1/6. Sedangkan saudari kandung, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Rasul
yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai klarifikasi daripada kekeliruan Abu Musa, yang Abu Musa saat itu mengatakan, jangan kau tanyakan lagi persoalan ini kepadaku selama laki-laki ini masih ada. Dan ia adalah orang yang diakui oleh Rasulullah yang banyak tahu berkaitan dengan ini. Maka dia menjadi asabah ma'a ghairi, asabah ma'a ghairi, ya, yang menghabiskan. Ini orang perempuan menghabiskan. Kalau saudari kandung menjadi gugur karena sudah diambil asabah oleh saudari kandung. Beginilah kejadiannya. Dalam konteks ini, terserah kalau ada kasus seperti ini, mau bagi sama rata, mau bagi sesuai ketentuan Allah dalam Al-Quran, tidak apa-apa. Tapi ilmu sampai saat etno wajib depa. Nyo enu wajib depa. Bukan sekedar ini wajib tahu. Ada sedikit lagi. Harus tahu dulu angka duitnya berapa. Karena dalam konteks keislaman bukanlah diberi pusaka itu sesuai menurut selera dan keinginan daripada ahli waris. Tapi yang harus diberikan adalah semua aset barang harus dinilai. Apakah yang ditinggalkan itu mobil? Apakah itu rumah? Apakah itu sawah? Apakah itu kebun? Apa itu nehun? Tambak, macam-macam? Ini semua dinilai. Andai kata nilai dari ini semuanya, di sini ada 2 juta, di sini ada 2 juta, di sini ada 2 juta, di sini ada 4 juta, di sini ada 2 juta, jumlahnya 12 juta. Yang menjadi pembicaraan kita bukan masalah tambaknya, nanti terserah kepada mereka. Ini 12 juta. Ini peninggalan setelah potong utang, setelah selesai bagi harta zakat, setelah selesai bayar, andai kata memenuhi syarat berkaitan dengan wasiat, sudah selesai tajhiz mayit murni. Ini adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit. Dalam konteks ini seorang wanita, karena dia meninggalkan suami. Andai kata 12 juta yang harus diketahui, maka ini dibagi 12 yang dianggap dulu. Inilah disebut dengan kaifiyatut tauzi', cara pembagian pusaka. Cara pembagiannya tidaklah semua masing-masing ambil terus di sana, tapi harus dilihat dulu semua bagian-bagian yang ada ini. 2, 6, 4. Angka berapa yang habis dibagi 4, habis dibagi 2, habis dibagi 6. Yang paling kecil, angka yang paling kecil, nyuke yang kekun asai masalah menyo lam kitab. Mio urun diartikulakan KPK kumulatif persekutuan terkecil yang habis dibagi, atau angka pokok lahirnya bagian-bagian yang ada. Kalau lihat kemari, ini nanti metode itu punya tersendiri. Metode menjadi angka pokok, ada yang disebut dengan tamasul, ada yang disebut dengan tawafu, ada yang disebut dengan tabayun, ada yang disebut dengan tadakhul. Itu ada metode tersendiri. Tengok betul tingkatnya. Kita ambil pada rumus daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni saja, nanti di lain kali. Kita selesaikan di sini dulu. Saya ingin antarkan malam ini etna yang wajib tatupu penyelesaian warisan walaupun musyawarah mufakat, agar bersih harta dan tidak terjadi fitnah apalagi syubhat. Ya, walaupun kamu selesaikan, dan penyelesaiannya jangan sebelum meninggal orang. Tidak disebut penyelesaian pusaka sebelum orang mati, tapi setelah kita meninggal. Ya, yang diselesaikan harta orang meninggal, bukan harta sendiri untuk bagi-bagi kepada ahli waris. Itu bukan faraid, itu bukan warisan. Apa juga namanya? Kalau bagi-bagi sekarang namanya itu adalah bisa hibah, bisa sedekah, bisa hadiah. Bagi-bagi sajalah.
Ya. Bina harta nak bagi ke dah teman dumurnya nak jo orang mohon tu. Itu bukan bagi pusaka kerana kita masih hidup. Yang kekal bagi pusaka mati orang. Harta orang mati yang tahu, itulah yang disebut dengan warisan. Ini perlu untuk dipisahkan antara adat dengan syariat. Hinan hana kompromi syariat. Bentuk atau nama adat mandu-mandu sesuai adat. Yang hana sesuai pakai kebah. Artinya sistem kita sebelum meninggal kumpul anak semuanya, lantas bagi-bagi semua pusaka. Nanti kalian jangan ribut-ribut, aku meninggal dunia, kau ambillah masing-masing. Ini surat aku tanda tanganan. Itu apa namanya? Bukan bagi pusaka itu. Begitu kita tanya, mati orang, bapakmu sudah meninggal dunia itu 15 hari yang lalu nak. Ya. Bagaimana dengan segala peninggalan ayah? Sudah selesai. Sudah selesai. Sebelum ayah meninggal sudah selesai. Ayah sudah bagi-bagi duluan. Bagi-bagi ayah duluan belum tentu faraid. Dan itu bukan faraid namanya. Pemberian orang hidup kepada orang hidup bukan faraid. Pemberian orang hidup kepada orang mati namanya sedekah. Tapi bukan dikasih pada orang mati. Pahala dikirim kepada orang mati. Bendanya tak mau orang mati. Nah, maka dalam kaitan ini yang perlu kita garis bawahi, ini andai kata kita lihat angka 4, angka 2 dan angka 6. Yang paling kecil angka yang habis dibagi 2, dibagi 4, dibagi 6 adalah 12. Maka semua ini kalikan 12 dulu. Kita belum lihat ke sana ini. 1/4 dari 12 3. Kemudian 1/2 dari 12 6. Kemudian 1/6 dari 12 2. Kemudian sisa kalau kita hitung 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 ya 3 6. Masih ada di sini 1. Karena di asabah ambil sisa berapa tinggal ada 1. Ini enggak. Andai kata di bawah ini ada saudara sebapak juga enggak punya lagi karena sudah dihabisin di sini. Nah, jadi 3 9 11 12 cocok. Ini sudah 12, ini sudah 12. Baru kalau demikian 12 asal pokok. Uang 12 juta. Secara sederhana nilai satu bahagian 1 juta. Nah, tahulah oleh suami hak dia 3 juta. Anak perempuan haknya 6 juta. Cucu perempuan haknya 2 juta. Saudari kandung haknya 1 juta. Jumlahnya 12 juta. Dah. Ada bau perai di sini? Enggak ada. Bina kitab mana bau perai? Lepas ditanya kadang-kadang nah juga kendala keluarga susah kali buat ini acara perai nanti enggak sanggup bayar bau perai. Panai bau. Hana baunya hana itu bau perai. Ilmu hana pakai ke bau. Tapi dengan syarat. Ini saya sampaikan malam ini kepada bapa dan ibu. Tidak perlu saya minta upah berapa persennya. Beda dengan proyek ini. Nah, selesaikan kalau sudah tahu seperti ini hukum, kasus seperti ini, bapa dari ahli waris semuanya yang 5 orang ini, yang 5 kelompok ini, selesai sendiri. Ya hitung tanah, ya hitung yum kedai, ya hitung yum toko. Oleh yang kedua gemem kalkulator hitung mandum. Nah kemudian gemuk lah di situ. Gimana gemuk udah kumpul tak perlu. Paling-paling administrasi dengan Pak Kecik nanti kalau diminta tanda tangan sebagai untuk pengakuan kampung itu urusan administrasi bukan urusan bawah perai. Nah makanya baik tu makut ke bawah perai tanya hukum batengku. Nah ilmu tidak perlu dibayar dan tidak ada persen. Tapi kalau di kota besar sekarang konsultasi hukum saja, kalau orang ahli hukum sekali konsultasi
Itu harus RP-nya. Kalau enggak ada waktu. Itu di Jakarta, Aceh enggak. Makanya tanyalah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, berkaitan dengan ini. Kalau sudah seperti ini, udah tahu ini, apakah mau bagi seperti ini atau mau bagi secara kekeluargaan, silakan. Andai kata ini tidak masuk, karena ini udah gugur dia adalah terhijab oleh saudari kandung. Udah tahu saudari kandung, semua mereka ini mutlak tasarruf, duduk berempat. Sekarang kata suami, bilang sama anak-anaknya, juga bilang sama adik iparnya yang perempuan. Di suaminya adik ipar ni, saudari kandung, bisa saja pulang alih ke nonduk. Menyolah hukum kahwin yang kaji pulang alih ke nonduk, menyolah gak ngetim tak lain je. Biasa lagi kan. Karena ini adalah saudari kandung si mantan yang sudah almarhumah. Si mayat tadi. Biasanya kalau masih ada anak-anak ini, kasihan supaya tidak ini suami kawin lagi dengan ini. Urusan kawin, urusan ini berdebat dulu. Bentuk kawinnya anak berdebat ile apa enggak. Hanya ke atas harkatnya mendu. Enggak bisa. Kalau sudah seperti ini, sekarang kalau mereka semua mutlak tasarruf, sampai di sini udah tahu hak masing-masing, udah. Suami udah tahu haknya 3 juta. Anak perempuan udah tahu hak dia 6 juta. Sekarang ikun dia hai. Ya ni nongyo. Kau menanya kenalun le 2 kali lipat lebih le atas ni nong atas ya hai. Kau menanya kau ketawa sama rata mentau ejut. Jut ikun. Munyo tawa sama rata nyan put rawat bagi 12 mandum-mandum 2 juta. Mai lah kau nam tamah haji. Tetap angka bagian. Cuma yang rugo tu. Ani nang dari 6 iji je ke 2 juta kata. 2 juta nyan jo iji ke anak kemo ni 3 juta, jo kena 2 juta ke mabit. Mati atau mabit. Nyan ada masalah. Jo igo nyan 2 juta, 2 juta mandum-mandum. Buat sama rata. Jut, buat sama rata bukan bagi pusaka. Pucit hibah menghibah antara mereka berempat. Yang kerja bumerilai. Mana? Tabak kata buat tak pegah. Menyahana tanya bagi kedai kopi. Tunggu tak selesaikan harta pusaka dengan cara musyawarah mufakat keluarga jut. Hana mungkin dekat jut. Tapi kasus kiban. Yang pertama, kita kenal dulu setiap ada orang meninggal. Siapa yang ahli waris yang ada dengan yang ada hubungan dengan si mayat itu. Setelah tahu berapa ahli siapa, berapa masing-masing seperti ini. Setelah itu, berapa hak mereka kalau dibagi. Kalau dah tahu semua ahli waris begitu, sekarang kita bagi lagi nyolah. Tahu sama rata matau jut. Sang menyohanagat hubungan dengan anak inong yang tabah hai kun jut. Orangnya baru pakai buat sama mereka menuturi ikutan ikut. Cak jo hak don yang kejut dah Allah mantau. Ilmu pikir kau baik kejut dah Allah. Baik, tunggu-tunggu yang berbahagia. Ini satu. Sebelum kita pindah 4 orang ini kepada bagian yang lain, tidak termasuk suami, yaitu yang mendapat 2/3. Semua tidak masuk suami. Kalau suami, firman Allah, in kana lahunna walad falakumur rubu'. Suami pindah ke 1/4. Semuanya kan ada 6. 1/2, 2/3, 1/4, ada 1/6, ada 1/3, ada 1/8. Tak lebih dari itu semuanya yang sudah kita sebutkan. Kita selesaikan satu-satu. Saya semakin masih ada yang mau dengar pengajian faraid,
tipluh dra mentong long tunggu buat pada dia kecuali tinggal tidak dah dengan long tunggu buat bahkan saya merasakan bahawa hari ini ilmu ini awwalu yunza kata Rasul akan pertama Allah cabut so salah dia cabut dengku pakah nak tunggu buat tanya maka terkedi gadah lah masyarakat akibat nak tunggu buat gadah kerawai ya. Kemudian ilmu ini juga yang pertama dilupakan oleh umatku kata Rasul. Bukannya lupa, ada topingan. Dua ju. Yang udep kiban lagi na yang kelagenyan kiban lagi kagak pebut wajat na aba na lagi bubut nek katanya berkan kag kelagenyan laju. Hanjut kelagenyan. Sebab izin na hukumnya yang ladung. Hana gubah musiga. Baik terkejut tubuh. Nanti ingat Urajih menyakan nuri laut melima atau kebura sabah mantau ude menan atau raket mel tengah laut tik kebura tengah laut ya duda gubah kalau kenyan cara tasi ile kebura tak jauh asal waje olehnya tak tagun tak jauh kulit tak balut kembali tuliang-tuliang yang haid tak jauh dia katanya tamai tengah laut tak tik ngengkot sebab dia ngkot iji lebih mangan kebur daripada asal kebur dia katanya haid dapat jauh nyanjuk ngkot anak apa ada begitu caranya Bapak Ibu yang berbahagia nyo menanci nah hal yang belum sempat dirubah karena adat kental sekali seperti yang pernah saya bukakan berarti bukan Islam membolehkan seperti itu orangnya yang paling orang menyangkut peraik adalah duk keluarga segala meninggal pumeri. Nah, baik saya pikir masih ada waktu kita lebih kurang 10 menit. Kami persilakan untuk siapa yang ingin bertanya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ada kata ada anak perempuan 3 orang. Ya. Kemudian ayahnya meninggal, kemudian walinya minta bagian. Tapi walinya sehingga ia naikkan kepada hukum. Kemudian satu bagian pun tidak dapat bagian untuk orang lain. Kepada wali. Hanya dihabisin oleh anak, oleh ibu, artinya isteri daripada almarhum bersama dengan 3 anak perempuan. Ya. Gitu. Jadi ahli warisnya kita tulis dulu 3 anak perempuan. Tak ya, punah hak getam potan atau rencana lawan Allah katanya. Ya. Ya, so rencana lawan Allah ini teturi yang kita nyuruh iman. Ya, ya. Masih ada, silakan lanjutkan pertanyaan sekali kita jawab. Ini sudah kita kumpul satu dulu. Silakan Pak, terus. Ya. Yang aku sampaikan tadi kan ada nilai hartanya kan, dari mobil dan semuanya jika ditotal dengan uang 12 juta. Dan setelah pembagian kan ada yang seperti suami dapat 3 juta. Ada 3 dan dapat 2 dan 1 ya. Nah, jadi pertanyaan ini misalkan di antara keluarga itu misalkan si suami dia nggak mau secara uang gitu, dia maunya mobil gitu karena dia perlu, sedangkan mobil harganya tadi kan 2 juta, si suami dapat 3 juta. Begitu juga yang saudari kandung dia maunya misal gitu. Cuma misalkan ditolak kekurangan atau kelebihan pada saat itu misalkan mereka tidak ada uang untuk menolak. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Baik, sudah 2. Satu lagi Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan berapa lama semenjak si meninggal dunia itu akan diselesaikan warisan. Itu ada saya. Ya. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup 3 dulu karena waktu dah. Jadi
kapan paling cepat setelah meninggal orang yang meninggal yang harus diselesaikan masalah warisan itu Kita mulai dulu yang pertama. Ini ahli warisnya 3 anak perempuan, istri, wali. Walinya siapa kira-kira? Yang tadi tu, walinya barangkali apa abang kandung dari si almarhum atau siapa? Dari adik suami. Ya, ini yang meninggal suami kan? Ada adik kandung suami, ada abang kandung kira-kira. Ayahnya enggak ada lagi suami, mamaknya enggak ada, kakek enggak ada, abang kandung. Ya, ini yang perlu diketahui. Hukum Allah menetapkan anak perempuan 2/3 dari total nilai benda milik almarhum ayah dia. Istri 1/8. Kalau kita 8 dengan 3, ini angka pokok 24. Hak terhadap perempuan 16, bagian dari 24. Nah, hak si isteri hanya 3 bagian dari 24. Jumlahnya 19. Ya kan? Dan 24 kurang 19, masih ada sisa ini hak dia itu. Allah yang kasih. Dalam hadis sahih Rasul bersabda, alhiqul faraidha ila ahliha, ini ahliha. Falma baqiya aula rajulin zakarin. Aula rajulin zakarin adalah adik kandung daripada suami. Yang pertama aula rajulin, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, itu tidak ada. Abang kandung atau adik kandung, abang sebapak atau adik sebapak. Kalau ada abang kandung, mundur abang sebapak. Kalau enggak ada abang kandung, pindah kepada abang sebapak. Anak-anak mereka, kalau enggak ada, naik kepada pamannya, saudara ayah dia, almarhum yang sudah meninggal dari si mayit. Ini sekarang masih ada adiknya. Adiknya aula rajulin, yang disebut dengan asabah. Sering dalam istilah kita disebut wali. Ini hak dia. Kalau uang 12 juta tadi, maka 24, kalau kita bagi 12 juta kepada 24, nilai satu bagian 500.000. 500.000. Kalau 500.000, dia 8 juta. Anak perempuan bertiga 8 juta. Karena mereka 16 bagian. Karena nilai satu bagian 500.000. Si isteri hak dia tak lebih daripada 1.500.000. Tinggallah 2,5 juta. Ini milik dia. Pertanyaannya tadi, kalau tidak mau dikasih oleh si isteri, secara hukum, secara iman, mau angkat ke pengadilan dan ke mahkamah syariah, dia akan dapat. Kalau ingin keadilan di dunia, mahkamah syariah akan memberikan hak dia itu 5 bagian. Karena dalam KHI juga seperti ini, berkaitan dengan ini. Oh tidak mau, haibi kakahana etang pakai le meninggal kau, sayang ayah almarhum. Tak apa-apa. Siapa yang ambil? Kalau anak ini ambil, bayar kepada ayahnya dengan amalannya di akhirat. Dan yang dimakan 2,5 juta ini haram dan tidak pernah halal tanpa ada rida daripada adik-adiknya ini. Tidak rida, haram. Maka pun demah etan ya tak banjit ngayak pu blobui. Ura bingu ura lebui apa temen bui jual saja satu ambil. Kan teman-teman juga. Haram itu. Kalau ingin untuk bersih, siapa yang bisa menghalalkan kalau mereka ambil, sepakat ambil, tidak dikasih untuk ini yang wali tadi itu adik kandungnya. Tidak ada yang bisa menghalalkan di dunia ini kecuali mereka sendiri. Adiknya ridha enggak? Menghalalkan enggak? Kalau mereka kakek, kalau dia ahli tasaruf. Tapi kalau yang di sini posisi anak yatim, tidak ada tempat minta izin. Karena mereka wajib dilindungi. Makanya ayat 10 sebelum rincian masalah faraid, Allah ingatkan kita
tentang bagaimana hukum yatim piatu itu. Baik. Yang kedua, ya. Posisi harta menurut tadi isi dapat 1/8. Posisi harta dono gini harta Itu sudah selesai. besar. Harus selesaikan itu dulu. Ini tidak. Yang kita bagi ini adalah sisa setelah gono gini, setelah tajiz mayat, setelah utang bersih. 12 juta itu milik almarhum yang meninggal dunia. Tapi kalau itu belum selesai, maka menyangkut tirkah belum tuntas berarti. Harus tuntaskan itu dulu sehingga bersih mana milik almarhum yang memang mutlak miliknya. Setelah selesai utang-utang ya, sampai dengan wasiat. Saya pikir ke sana. Nanti kita apa? Nanti di waktu yang lain akan kita coba rincikan tentang tirkah itu. Yang mana yang disebut dengan harta warisan. Nanti akan kita termasuk masalah peng-peng pensiun, peng duka, peng musibah, uang apa itu namanya, jasa hadiah, macam-macam. Baik. Yang nomor 2 tadi menyangkut dengan mobil. Ada 12 juta tadi. Suami dapat 3 juta. Harga mobil 5 juta. Dia kepingin ambil mobil, tapi uang hak dia 5 juta. Sedangkan jatah dia 3 juta. Tak mau untuk mengambil karena enggak ada duit untuk. Kalau enggak ada duit, beli mobil lain harga 3 juta nanti. Mobil itu jual. Begini, tadi kan tulak mulak. Dalam bahasa Aceh itu tulak mulak. Yang banyak tolak kepada yang sedikit. Yang sedikit tolak. Enggak ada duit, semuanya jual. Ambil duit, beli motor, ya belum motor kero. Baik mau pakai atau ke bah dulu mati. Ilang kena cak motor, tapi hanangan ku tolak motor berkelon. Ya orang jak daripada aku. Motor peleh pengtan, bertemu dengan 2 juta, you motor 5 juta. Jak bantu saya dia. Ki bancit nyalakannya. Lun hana peng dengan ku tolak. Kacau motor ka tolak peng kelon. Hana si peng je mandu mana peng. Menyan-menyan motornya pun belau. Cok peng, benar 12 mandum. Ya minta rumah dua masing-masing. Ya minta tempat dua masing-masing. Harus seperti itu, hukum seperti itu. Tak boleh, ilah hanangan ku tolak tapi motor berkelon. Nyankan apa kenyan? Nyankan rencana berdebat hukum. Satu. Yang terakhir, yang pertanyaan dari bapak tadi, berapa lama paling cepat harus selesaikan harta orang mati? Tergantung berapa lama selesai menyangkut masalah harta yang berkongsi dengan orang, masalah hutang piutang. Kalau itu sudah selesai, maka laksanakan pembagian. Tergantung hutang piutang. Semuanya bayar hutang. Udah tanah wasiat. Kalau hal-hal yang sudah ada kaitan dengan tirkah selesai, wajib untuk diselesaikan terus. Kecuali, ada kecuali. Ahli waris ada yang anak dalam kandungan, yang tidak bisa diprediksi dia jenis kelamin apa. Maka semua ahli waris yang ada pengaruh dapat atau kurang atau bertambah dengan sebab janin yang ada dalam kandungan, bagi mereka ditawakufkan sampai lahir janin. Karena mengetahui, karena janin itu artinya apa itu kandungan, kalau lahir laki akan mempengaruhi kepada, kalau lahir perempuan akan mempengaruhi juga. Maka itulah yang harus untuk ditawakufkan. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan karena waktu sangat terbatas. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.